Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang salatul istisqa. Insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 514 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن الزيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القهطى. Demikian teks lengkap yang kita baca dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Baik, sekarang coba kita terjemahkan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang bagaimana cara Nabi SAW khutbah salat istisqa dan rangkaian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khutbah dulu atau salat dulu dalam salat istisqa? Khutbah dulu atau salat dulu? Kalau tadi kita perhatikan Nabi SAW beliau berkhutbah terlebih dahulu. Sudah selesai beliau berkhutbah, beliau SAW berdoa cukup panjang. Wasalla, setelah itu beliau salat rakaatain, 2 rakaat. Maka untuk salat istisqa tata caranya sama sebagaimana Jumatan. Khutbah dulu baru salat. Kalau melihat di sini, thumma aqbala an nasi wa nazala wa shalla rak'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah makmum, lalu beliau turun dari mimbar dan salat 2 rakaat.
fa ansha'allahu sahabatan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan awan. Dimulai dari aduan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Manusia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. Quhutal matar al-qahtu dari kata qahata. Maknanya adalah inhibasul matar wa inqita'uha, terputusnya hujan. Artinya lama tidak turun hujan. Wa udhifa ilal matar lil isyarah ila umumihi fi buldanin syatta. Kemudian disebut dengan quhutul matar untuk menjelaskan bahwa ini meliputi semua daerah. Dan wallahu taala alam, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai orang yang paling soleh di muka bumi yang pernah ada. Namun Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian kepada kaum muslimin dengan adanya musim paceklik yang berkepanjangan. Sampai membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa. Artinya apa? Tidak jaminan keberadaan orang soleh itu akan selalu linier dengan kesejahteraan kehidupan dunia. Jadi kalau ada orang soleh berarti kehidupan dunia akan sejahtera, enggak jaminan seperti itu. Bahkan kita bisa saksikan bahwa Nabi SAW ketika masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberikan ujian dunia kepada para sahabat. Di antaranya adalah ujian dunia berupa lama tidak turun hujan. Termasuk juga ujian dunia yang lain, para sahabat sempat mengalami kekurangan bahan makanan. Dan dalam peristiwa ketika lama tidak turun hujan, sampai Nabi SAW mendapatkan aduan dari mereka, lalu beliau mengajak mereka untuk melaksanakan sholat istisqa. Fa'amara biminbarin, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk didatangkan mimbar. Mimbar disebut mimbar dari kata an-nabru, yang artinya ar-raf'u, sesuatu yang tinggi, mengangkat. Li'annahu yutakhadha lirtifa'i alaihi wa ta'liyatis saut. Karena mimbar itu dibuat tujuannya adalah agar orang bisa naik sehingga lebih tinggi daripada yang lain dan suaranya jadi bisa ngangkat. Wa kullu syai'in murtafi' fa huwa mimbar. Semua tempat yang tinggi disebut mimbar. Karena itu sebagian ulama ketika menyampaikan hadis ini meragukan lafaz beliau memerintahkan untuk dibawakan mimbar. Apakah yang dimaksud adalah mimbar tempat Nabi SAW berkhutbah, ataukah yang dimaksud Nabi SAW perintahkan agar disediakan tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi di situ bisa maknanya perbukitan. Kalau kemudian dimaknai dengan tempat yang tinggi, maka berarti sholatnya dikerjakan di daerah perbukitan. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disebutkan di sini. Waqad akhrajal Bukhari fi sahihihi salat Abdullah bin Yazid al-Ansari wa kharaja ma'ahu al-Barra bin Azib wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Abdullah bin Yazid itu pernah sholat Id, pernah sholat istisqa, dan ketika itu di antara makmumnya ada sahabat Al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam. Faqama lahum ala rijlaihi ala ghairi mimbarin. Lalu Abdullah bin Yazid al-Ansari ketika khutbah itu khutbah tanpa mimbar. Falau kana ikhrajuhu sunnatan lama tarakahu walau tarakahu la ankara alaihi sahaba. Andaikan itu bagian dari sunnah,
tentu Abdullah bin Yazid Al-Ansari tidak akan meninggalkannya. Dan kalaupun sampai Abdullah bin Yazid meninggalkannya, nanti akan diingkari oleh para sahabat yang lain. Thumma innal istisqa'a fihi ziyadatu tawadu'in wa tadarru'. Lebih dari itu, seperti pada pertemuan sebelumnya kita baca, Nabi SAW ketika berangkat menuju sholat istisqa, itu dipenuhi dengan suasana tawadu. Suasana tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak sinkron kalau datang dengan suasana tawadu tapi sampai lokasi justru menggunakan mimbar. Ini menurut alasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Sehingga menurut Ibnu Qayyim, salat istisqa tidak dianjurkan mendatangkan mimbar. Baik. Fawudi'a lahu fil musalla, kemudian diletakkan untuk beliau fil musalla, di tempat salat. Dan ini zahirnya mimbar itu adalah mimbar fisik. Wa wa'adan nasa yauman, dan beliau memberi janji kepada masyarakat, yauman yakhrujuna fihi, mari kita bareng-bareng kumpul di hari ini. Jadi ketika itu Nabi SAW begitu diminta untuk menyelesaikan masalah paceklik, lama enggak turun hujan, beliau tidak langsung tunaikan salat istisqa. Tapi beliau ngasih janji, baik, berarti besok kita kumpul di hari ini. Kumpul di hari ini, di hari tertentu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dalam salat istisqa itu perlu persiapan. Persiapan dari mana, Pak? Dari pemimpin setempat mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa akan diselenggarakan salat istisqa di tanggal sekian, di hari sekian, tempat sekian, sebagaimana layaknya salat Id ya. Khatibnya siapa dan seterusnya. Lalu dikasih peringatan kepada kaum muslimin agar siaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat, mudah-mudahan doanya mustajab. Fakharaja hina bada hajibus syamsi. Lalu Nabi SAW berangkat menuju pelaksanaan salat istisqa hina bada hajibus syamsi, ketika hajibus syamsi sudah tersingkap. Dan yang dimaksud bada hajibus syamsi adalah ketika matahari sudah terbit. Dijelaskan, wa hajibus syamsi awwalu ma yabdu minasyamsi. Yang dimaksud dengan hajibus syamsi adalah bagian matahari yang pertama kali kelihatan. Wal murad, dan yang dimaksud zahara syu'a'uha minal ufuq, di mana sinarnya itu tampak di ufuk. Jadi semburat pancaran dari matahari itu sudah tampak di ufuk. Ketika sinarnya sudah tampak, Nabi SAW berangkat untuk salat istisqa. Begitu sampai di lokasi, faqa'ada 'alal mimbar, Nabi SAW duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamidallah, beliau bertakbir dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum, kalian mengadukan musim paceklik yang menimpa negeri kalian. Wa qad amarakumullah, dan Allah telah memerintahkan kalian an tad'uhu, untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ay yastajiba lakum, dan Allah menjanjikan akan mengijabahi doa kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi kalian. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Allah perintahkan kalian untuk berdoa, dan Allah janjikan kalian untuk mengijabahi doa kalian. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yasha, Allahumma antallah,
La ilaha illa anta, antal ghani, engkau zat yang maha kaya, wa nahnul fuqara, dan kami orang-orang miskin. Anzil alainal ghaitha, turunkan hujan kepada kami. Waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila hin, dan jadikan apa yang telah engkau turunkan sebagai kekuatan, sumber kekuatan, wa balaghan ila hin, dan sampai pada masa yang panjang. Artinya jadikan hujan itu airnya awet dan tidak gampang hilang. Sekarang Anda lihat muqaddimah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak rumit. Sehingga ketika disampaikan oleh para sahabat muqaddimah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuplikan dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, yaf'alu ma yasha', la ilaha illallah, Allahumma antallah. Nah, ini cuplikan muqaddimah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, selesai beliau berkhutbah, thumma rafa'a yadayhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ru'ya bayadu ibdai, dan beliau terus mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena yang dipakai itu seperti orang pakai kain ihram. Ada bawahan, ada atasan yang menutupi pundak. Sudah, cuman sehelai kain yang digunakan untuk menutupi pundak. Beliau mengangkat tangan, terus mengangkat tangan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sehingga para sahabat mengatakan hatta ru'iya bayadu ibtai, sampai kelihatan dari depan putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengangkat tangannya tinggi. Pak, kok sampai kelihatan ketiaknya, Pak? Apa bajunya sobek? Itu zaman sekarang. Di mana seseorang ketika memakai baju rata-rata ya seperti ini, berlengan dan seterusnya. Kalau dulu baju kayak gini itu langka. Sehingga orang rata-rata ketika mereka memiliki kain, maka cukup dipakai sarungan dan dipakai tutup pundak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdoa dalam waktu cukup panjang, wa qallaba ridaahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan rida, pakaian atasan tadi. Orang ihram, atasan itu namanya rida. Beliau balikkan ridanya. Wa huwa rafi'un yadayhi, dalam kondisi beliau tetap mengangkat tangan. Tsumma aqbala 'alan nas, setelah itu beliau menghadap ke arah jamaah. Wa nazala, lalu beliau turun. Wa shalla, kemudian beliau salat rakaatain, 2 rakaat. Fa ansya'allahu sahaban, setelah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan awan. Fara'adat, tiba-tiba muncul petir, kilat. Tsumma amtarat, kemudian hujan. Masya Allah. Jadi sebelumnya ada fenomena alam yang demikian menakutkan ya. Ada petir, ada kilat, ada angin, setelah itu hujan. Begitu hujan turun, selesai. Maka posisi hujan dalam hal ini menjadi berkah bagi umat manusia. Sumber air, dan juga begitu hujan selesai, umumnya potensi-potensi bencana tadi tidak terjadi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam kisah yang cukup panjang dari Abdullah bin Zaid, di situ ada penjelasan fatawajjaha ilal qiblah, Nabi SAW berdoa menghadap ke arah kiblat, tsumma shalla rak'ataini jahara fihima, lalu beliau salat 2 rakaat dan dikeraskan. Bil qiraah, jahara fihima bil qiraah. Dan Nabi SAW mengeraskan bacaan ketika salat. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau berdoanya dilakukan sebelum sholat. Sehingga khutbah
terus doa, terus sholat. Demikianlah yang dilakukan ketika sholat Id atau ketika sholat istisqa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik arah ya. Awalnya menghadap ke arah makmum, tiba-tiba ketika berdoa beliau balik arah menghadap ke arah kiblat. Fatawajjaha ilal kiblah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadap kiblat. Hadis ya, yang sahih di sini disebutkan fi sahih, disebutkan dalam kitab sahih. Dan dalam lafaz Ad-Daruqutni secara mursal dari Abu Ja'far Al-Bakir, di situ ada pernyataan wa hawwala ridaahu liyatahawwal al-qahta. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik selendangnya sebagai tafaulan, optimisme, semoga keadaannya segera berbalik. Semoga keadaannya segera berbalik. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang coba kita lihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan salat istisqa. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dalilnya annahu idza kana azmul imami 'alal khuruj ilal istisqa. Bahwa kalau imam punya keinginan untuk mengajak masyarakat keluar dalam rangka istisqa, fa innahu ya'idun nas yauman, maka hendaknya dia menjanjikan atau menyuruh kepada masyarakat sehari sebelumnya. Ngasih pengumuman. Yakhrujuna fihi liyata'ahhabu lil khuruj, agar datang ke lapangan sehingga mereka bisa persiapan. Masya Allah. Jadi dari satu orang kemudian dipercaya, geruduk-geruduk yang lain semuanya ikut. Satu Madinah. Ya. Padahal yang menyampaikan hadis hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini merupakan dalil tentang ragunya masyarakat ilal imam anna syikayatan nas, bahwasanya pengaduan masyarakat kepada imam kuhutal mator, karena lama mengalami musim paceklik, tidaklah menghalangi tawakal kepada Allah. Karena mereka sebenarnya tidak mengadukan zatnya, maksudnya adalah tidak mengadukan musim paceklik itu. Namun yang mereka harapkan adalah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar segera turun hujan. Wal istisqa'u yasihu jama'atan wa furada. Dan salat istisqa bisa berjamaah, bisa juga sendiri-sendiri. Karena itulah salat istisqa tidak boleh dilaksanakan illa bi'idnin minal imami al-adhar, kecuali harus dapat izin dari pemerintah yang setempat. Li'anna hadza lam yaqa' fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di zaman para sahabat. Illa bi'idnil imamil a'dham, kecuali dengan izinnya pemimpin yang a'dham. Dan Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Maimun bin Mihran yang isinya, inni katabtu ila ahlil amsar ayyakhruju yawma kadha min syahri kadha yastasqu. Aku telah tulis kepada berbagai penduduk negeri agar mereka yakhruju, keluar, yawma kadha min syahri kadha, hari ini di bulan ini, yastasqu, dalam rangka untuk salat istisqa. Sehingga diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau istisqa besok kumpul di sini. Dan dalam sebagian keterangan, yang mau sholat istisqa dianjurkan puasa berapa hari? 3 hari sebelum sholat istisqa. Apa tujuannya puasa 3 hari sebelum istisqa? Apa tujuannya jemaah? Ya, itulah bentuk wasilah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa waktu sholat istisqa sama sebagaimana waktu sholat Id, yaitu ketika matahari sudah terbit. Hadis ini juga merupakan nas tegas tentang mendahulukan khutbah istisqa daripada salat. Dan ini juga ditunjukkan dalam hadis dari Abdullah bin Yazid bin Zaid setelah hadis Aisyah. Wa fihi, di situ ada pernyataan fatawajjaha ilal qiblah yad'u thumma shalla rak'atain.
Nabi SAW menghadap ke arah kiblat lalu beliau berdoa. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Sehingga wallahu alam yang lebih tepat salat istisqa itu salatnya atau khutbahnya dulu? Salat khutbah dulu baru salat. Taqdimul khutbah ala shalah, mendahulukan khutbah daripada salat. Yang lebih tepat adalah orang yang salat istisqa itu khutbah dulu baru salat, seperti Jumatan. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan pendapat Laits bin Sa'ad, seorang ulama Mesir, Ibnu Huzaimah, Ibnu Mundir dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, bahwa khutbah dilakukan setelah salat. Maka dalam istisqa salat dulu. Ini adalah pendapat yang resmi dalam mazhab Hambali. Salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan dinisbahkan Ibnu Hajar kepada jumhur. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kharaja Nabiyullah yastasqi fa shalla bina rak'ataini la adana wala iqamah thumma khatabana wa da'allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka untuk istisqa, lalu beliau salat 2 rakaat bila adanin wala iqamatin, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau berkhutbah dan mengajak orang untuk beramal saleh. Kemudian pendapat yang ketiga, imam punya hak pilih antara khutbah dulu ataukah salat dulu, hukumnya bebas. Baik. Sekarang kita tanya ya, insyaallah. Yang ngantuk angkat tangan. Pertanyaannya, seperti apa teknis salat istisqa? Salat dulu atau khutbah dulu? Ada 3 pendapat. Tadi sudah kita sampaikan ya, ada 3 pendapat. Yang pertama apa? Yang pertama khutbah dulu baru salat. Yang kedua salat dulu baru khutbah. Yang ketiga bebas milih. Mau salat dulu mau khutbah dulu boleh. Wallahu alam. Semoga menancap ya. Tapi Pak, prakteknya kan jarang di Indonesia. Ya alhamdulillah, Allah kasih Anda hujan yang cukup tanpa harus nunggu salat istisqa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada titipan dari salah satu jamaah. Beliau adalah Ibu Fitriana Ebtasari dari Medelan, Jangkang. Jangkang berarti Jalan Palagan ke selatan. Beliau wakaf Al-Quran ke Masjid Ulil Albab UI dan mohon untuk didoakan. Ya, kita doakan semoga wakaf Al-Qurannya diterima oleh Allah sebagai amal saleh dan mudah-mudahan memberi manfaat bagi masyarakat. Wallahu a'lam. Baik. Tayyib, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Fadhal. Alhamdulillah. Bagaimana cara ngalap berkah hujan? Hujan itu berkah atau tidak? Berkah. Apa dalilnya? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Allah sebut hujan sebagai air yang diberkahi. Maka ini merupakan dalil bahwasanya hujan adalah sesuatu yang barokah. Baik. Sekarang ketika hujan disebut sebagai sesuatu yang barokah, bagaimana bentuk ngalap berkahnya hujan? Ya hujan-hujanan. Nabi SAW pernah jalan bareng dengan Anas, kemudian turun hujan, lalu beliau berteduh. Lalu Nabi SAW menyingkap lengan baju beliau, kemudian beliau hujan-hujankan tangannya.
Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbih, bahwasanya air hujan ini baru saja turun dari Rabb-nya. Maka beliau hujan-hujankan anggota badannya. Karena itu dulu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau sedang turun hujan maka beliau perintahkan kepada pembantunya untuk mengeluarkan barang-barang di rumah, dihujan-hujankan. Sehingga beliau keluarkan barang A, barang B, barang C, agar terkena berkahnya hujan. Ini yang cukup ekstrim yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, sehingga beliau keluarkan aneka barang. Bapak kalau mau niru ya, ketika hujan turun, keluarkan TV-nya, keluarkan kulkas, keluarkan HP-nya. Insya Allah nanti akan ganti baru. Baik, begitu? Ada lagi? Tidak ada? Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.